Pemirsa, terima kasih Pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan anggota DPRD Banjarmasin periode 2024-2029 mendapatkan sosialisasi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang paripurna kantor DPRD Banjarmasin di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 12 September 2024. Dalam kegiatan ini dilakukan pula penandatanganan sebagai komitmen bersama untuk mencegah terjadinya korupsi. Anggota DPRD Banjarmasin periode 2024-2029 mendapatkan sosialisasi pencegahan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di ruang paripurna kantor DPRD Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Kamis 12 September 2024. Sosialisasi ini menghadirkan pula pasangan dari anggota dewan agar baik istri maupun suami bisa saling mengingatkan agar jangan tergoda melakukan perbuatan korupsi. 4 tahun yang lalu itu bersama-sama dengan BPKP dan Kemendagri. Jadi tahun ke tahun selalu melakukan evaluasi titik-titik rawan mana aja yang bisa menyebabkan. Dalam kegiatan ini dilakukan pula penandatanganan sebagai komitmen bersama untuk mencegah terjadinya korupsi. Dilanjutkan oleh anggota DPRD Kota Banjarmasin. Kepada anggota DPRD yang disebutkan namanya, disilahkan maju ke depan. Kepala Satuan Tugas Koordinasi Wan Supervisi KPK Republik Indonesia, Maruli Tua, Waitakwani Prima TV memadahkan, ongkos politik nang besar bisa membuat anggota dewan melakukan perbuatan korupsi, sehingga wakil rakyat harus menghindari korupsi, karena korupsi kadang hanya merugikan keuangan negara, tapi rakyat Indonesia. Maruli Tua menyatakan adanya oknum anggota dewan yang harus menjalani proses hukum lantaran melakukan perbuatan korupsi harusnya dijadikan pembelajaran. Kedatangan KPK ke DPRD Banjarmasin, ujar Maruli Tua, sebagai bentuk upaya mencegah untuk kada melakukan perbuatan korupsi. Ya, kami berharap mengawali masa bakti anggota DPRD 2024-2029. DPRD juga bisa menjadi bagian berkolaborasi dengan KPK untuk mencegah memberantas korupsi di Kota Banjarmasin. Kami juga sengaja meminta supaya para pasangannya hadir, supaya istri atau suaminya juga turut mengawal, mengingatkan, karena memang cukup banyak risiko-risiko korupsi yang bisa menyandung anggota dewan. Tadi sudah kami sampaikan beberapa risiko korupsi, terutama dalam pelaksanaan tugas mereka merencanakan APBD, menganggarkan APBD, bahkan juga mengawasi pengadaan barang dan jasa. Yang tadi sudah kami sampaikan ada 8 area, dan itu juga kami perkuat di sistem monitoring anti korupsi, namanya MCP, Monitoring Center for Prevention, yang ada di 8 area, yang itu menjadi indikator seberapa efektif mesin pencegahan korupsi di pemerintahan Kota Banjarmasin, yang nanti juga terukur outcome-nya itu berupa survei penilaian integritas. Ketua Sementara DPRD Banjarmasin, Rudi Heriadi, memadahkan banyak pengetahuan yang didapat untuk menjauhi korupsi, sehingga sosialisasi ini sangat berguna dalam menjalankan tugas wan wewenang sebagai wakil rakyat agar kinerja legislatif ini ke depannya lebih bersih. Kami pertama ini jadi itu bagus sekali sebagai buat kami yang baru duduk di sini. Mudah-mudahan dengan kedatangan ini kami bisa lebih hati-hati dalam penggunaan anggaran pelaksanaan pekerjaan juga, dan yang tentunya untuk pribadi kami masing-masing lah bisa memberi pelajaran kepada bapak saya. Terima kasih. Yang Jadi ketua, hal apa nih yang paling penting yang didapatkan mungkin dengan kedatangan ini? Paling enggak kan kami dapat arahan, artinya berhati-hati dalam menggunakan anggaran, hati-hati kalau ada pemberian ya kan. Nah itulah yang
sebagai dasar kami itu yang baru waspada.